Pagi, Bos. Ada apa? Setelah saya pikir-pikir, saya nggak tega bunuh orang itu. Apa kamu mau dibunuh duluan, Don? Bukan begitu. Saya malah khawatir dia berhasil menghubungi polisi lewat telepon kemarin. Kamu bilang dia belum terlalu ngomong banyak dengan polisi di telepon itu. Ya, saya sih nggak yakin banget. Sebelumnya, ya nggak tahu deh. Apa sih untungnya kita biarkan dia hidup? Dia akan menjadi saksi yang memberatkan kita. Tapi setidak-tidaknya kan kita tidak menambah lagi daftar kesalahan kita depan polisi. Lagi pula kalau sampai polisi kemari, mereka pasti menanyakan tentang Roy, Yuli, dan mungkin yang lainnya. Sudahlah, jangan berpikir terlalu jauh. Biar Roy jadi urusan saya. Tapi kamu tetap bertanggung jawab tentang si Tommy, karena dia membahayakan kita. Masalah Tommy, saya sudah suruh anak buah untuk menjaga rumahnya. Berjaga-jaga bagaimana? Tommy sudah merasa terancam. Dari kemarin dia sudah tidak di tempatnya. Sudahlah, sekarang kamu yang pergi ke sana. Baik, Bos. Selamat malam, Pak Renaud.
Dita. Mana Om Joni? Saya sengaja datang sendirian. Oh, sendiri. Silakan duduk. Makasih. Ada apa nih, Dit? Saya mau minta maaf. Soal? Soal itu loh Pak Reynold, tentang kepergiannya Pak Joni ke Jepang. Sebetulnya itu adalah ide saya. Saya yang mengajak Pak Joni. Tapi saya nggak nyangka kalau Pak Joni lalu mengatasnamakan kepentingan perusahaan. Saya jadi nggak enak nih. Sepertinya kok saya mengambil keuntungan di atas kesalahan orang. Ya, kamu nggak perlu ngerasa ikut bersalah gitu ya, Dit ya. Soalnya saya juga udah tahu kok siapa yang bersalah dalam hal ini. Ya, paling nggak saya juga ikut minta maaf. Udahlah, kita lupain aja. Mungkin tuh sekarang Om Joni lagi jenuh sama pekerjaannya. Ya, bisa juga dia ngerasa posisinya sekarang tuh lebih rendah daripada waktu Mama masih ada dulu. Ya, itu juga kan yang bikin dia menyepelekan kerjaannya. Dan ya kamu kan lebih tahu daripada saya. Enggak juga. Ya walaupun secara pribadi saya sangat dekat sekali dengan Pak Joni. Tapi Pak Joni jarang sekali membahas serius soal pekerjaan. Meskipun di kantor saya sebagai asistennya. Terus terang ya Dit ya, sekarang tuh saya sedang memikirkan untuk menempatkan Om Joni pada posisi lain. Mungkin di divisi lain atau ya bisa jadi di anak perusahaan baru gitu. Apa posisinya sekarang ini kurang berhasil? Bisa dibilang begitu, tapi posisi Om Joni sekarang ini mengharuskan dia untuk lebih intensif mengawasi. Ya yang saya lihat, kalau dia tuh nggak pernah melakukan pengawasan apapun. Ya, sebetulnya Pak Reynold, saya tuh udah sering sekali mengingatkan Pak Joni untuk melimpahkan sebagian tugasnya ke saya. Tapi kelihatannya Pak Joni segan membebani saya. Saya jadi serba salah. Di satu pihak, saya merasa sebagai seorang asisten yang makan gaji buta. Di pihak lain, saya melihat Pak Joni setengah-setengah dalam menjalani tugasnya. Terkadang saya ingin bergerak untuk melakukan sesuatu gitu ya. Tapi kok Pak Joni nggak pernah kasih saya kesempatan. Oke, mungkin masalah ini bisa kita bahas nanti dalam waktu yang lebih khusus ya. Cuman sekarang lebih baik saya biarin aja lah dulu Om Joni ya mengatur apa yang baik untuk hidup dia lah. Itu juga kalau dia bisa membedakan mana yang terbaik dan mana yang enggak. Tapi Dit ya, mungkin nanti kamu bisa bantu saya untuk ya menghadapi Om Joni, gimana? Saya siap membantu Pak Reynold. Oke. Dari mana sih kamu? Tadi saya ketemu sama Reynold. Ketemu Reynold. Di mana? Kenapa sih Mas? Emangnya Reynold setan? Nanyanya gitu amat sih? Bukan. Tadi sore saya cari kamu. Di rumah kamu tidak ada. Kemarin juga enggak. Ayo, di mana? Saya ke rumahnya. Terus dia titip salam buat Mas. Dia juga nanyain apakah Mas sudah sehatan atau belum. Terus soal kepergian ke Jepang? Dia maklum. Apalagi waktu saya bilang kalau itu ide saya. Gak apa-apa kok Mas. Gak usah panik. Ya. Terus omong soal apa lagi? Rahasia dong. Mesti ada imbalannya kalau mau dapat bocoran. Cerita dulu imbalannya nanti ya. Enak aja. Imbalan dulu baru cerita. Oke. Kamu mintanya apa? Gimana kalau uang muka rumah yang di Cinere itu, Mas? Ya ampun. Itu kalau nggak sedikit loh, Dita. Gimana sih, Mas? Mas kan janji. Katanya mau kasih minggu yang lalu. Mana?
Sebetulnya ini bukan minta imbalan, tapi nagih janji emas. Ah, kamu bisa aja sih. Loh, saya kan penuh pengertian, Mas. Kalau saya minta imbalan lagi, kan kesian Masnya. Nih, sekarang ceritakan apa sih Reynold cerita tentang kita, tentang saya. Dia mau memecat Mas. Sarah, mau kemana kamu? Saya mau ke Balai Pakuan. Roy bilang pelayan di situ tahu alamat Tommy. Sama aja cari perkara. Mau ikut-ikutan Roy yang menghilang sampai sekarang tidak ada kabar. Pak, saya nggak bisa diem aja di rumah, Pak. Saya harus cari dia. Kemana dia, Pak? Pergi cari Roy. Roy? Roy yang... Sarah kelihatannya jatuh cinta sama Roy. Gila, ngapain jauh-jauh ke Jakarta buat cari masalah? Kamu selalu terlambat. Dia ada di sini sekarang. Berani datang ke sini? Dia hanya ingin menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus terbunuhnya adikmu Juli. Peduli setan dia terlibat atau enggak. Tapi saya bingung, kenapa kok Sarah jatuh cinta sama dia? Terus gimana dengan Roni? Kan mereka udah sepakat kawin, Pak. Kamu mana peduli mereka akan kawin atau tidak? Kamu hanya peduli pada hutangmu sama Roni. Akan lunas atau tidak? Maaf, Kang, kenal sama orang yang namanya Tommy? Tommy? Yang suka makan di sini. Loh, kemarin kan ada juga yang nanyain Tommy kesini. Oh, kebetulan. Soalnya kita pada mengumpul nih sesama teman-teman SMA dulu. Iya. Akang tahu nggak alamatnya di mana? Tahu, di Gang Manggis, Jalan Karapitan situ. Terus kalau misalkan ibu nanya ke situ juga semua orang udah pada tahu siapa Tommy. Makasih ya, Kang ya. Sami-sami. Pagi. Di sini benar rumahnya Pak Tommy? Ya. Saya sendiri. Saya pengen cari orang yang namanya Roy. Roy siapa? Yang pakai motor itu. Oh, Dadang. Baru tahu tuh kalau namanya Roy. Dia ada di dalam. Gak ada. Kenapa motornya bisa ada di sini? Oh, dia lagi keluar sebentar. Nggak pakai motor. Cuman ke warung. Ngomong-ngomong, kok kamu tahu dia ada di sini? Enggak, sebenarnya sih saya udah nyari dia lama. Cuman ada temen yang bilang bahwa dia tuh sering nongkrong di sini. Ada perlu apa sih? Dia ada utang. Utang. Udah deh, nggak usah dipikirin. Gimana dong ya? Saya mesti ketemu Roy sekarang nih. Kalau kamu perlu banget, saya antarin ntar. Warungnya jauh nggak? Warung? Loh, katanya tadi warung. Jauh sih enggak. Oke.
Ben? Ada apa, Ben? Tugas, Tom. Saya dapat tugas dari bos. Ben, kita kan teman, Ben. Kita nggak ada apa-apa, Ben. Maaf, Tom. Saya cuma menjalankan tugas dari bos. Kita udah jalan lebih dari 5 menit nih. Udah ngelewatin warung banyak banget. Sebenarnya di mana sih si Roy? Sorry ya, tadi saya bohong sama kamu. Roy ada urusan sama bos saya. Kelihatannya sih dia panik banget. Dan dia bilang sama saya, kalau ada yang cari dia, bilang aja nggak ada. Apa sih sebenarnya urusannya memajikan kamu? Biasa, duit. Kayaknya juga buat pelunasan utang kamu. Ya udah, kalau gitu anterin saya ke rumah bos kamu. Ayo. Kamu tunggu sebentar di sini. Saya ke dalam ketemu bos saya dulu ya. Persoalan satu belum kelar. Kamu udah bikin persoalan lagi. Bukannya mau menambah persoalan, bos. Tapi saya berusaha membuat bos tenang untuk dapat berpikir menghadapi persoalan kita ini, bos. So tahu kamu. Kamu kan belum tahu cewek itu siapa. Temannya Roy, bos. Temannya Roy. Kalau ternyata dia polisi yang menyamar, bagaimana? Jangan berpikir sejauh itu, bos. Lagi pula feeling saya mengatakan dia benar-benar temannya Roy. Kamu tuh selalu berbicara feeling. Feeling kamu tuh belum tentu betul. Tapi cewek itu keren nggak? Bos, bagus, bos. Bodinya, bos. Waduh. Maaf ya, Roy sedang sibuk sama Pak Arifin. Sebaiknya kamu minum dulu. Minum. Pak Arifin itu siapa sih? Bos saya yang saya ceritakan tadi. Kerjanya apa? Nanti juga kamu tahu. Saya nanya, kerjanya apa sih? Dia senang kumpulin cewek-cewek cantik. Mau kemana, Her? Ada apa, Pak? Tolong antar Papa Kemana? ke restoran Sekarwangi. Ke restoran Sekarwangi. Tolong antar Papa.
Kosong Pak kayaknya. Itu motornya si Roy. Dan ini pasti mobilnya Tommy. Masa sih dua-duanya pergi nggak bawa kendaraan? Pak, sini Pak. Biar saya yang bawa ya. Jangan, saya yang disuruh kok. Ah, masa badan gede kayak gini disuruh bawa rantang? Kayak cewek aja, kan gak pantas. Hai Roy, apa kabar? Lapar ya? Lapar nggak? Tolong lepasin tutup mulutnya Sarah dong. Saya mau ngomong sama dia. Sarah? Sarah mana? Tolong dong. Aduh Roy, sorry. Saya nggak bisa ngebuka dua orang sekaligus. Jadi harus satu-satu. Sekarang kamu makan dulu ya sayang ya. Sekarang juga saya minta ikut kami ke kantor untuk memberikan penjelasan.
sendiri aja. Si Roy itu siapa kamu sih? Kamu selalu aja bikin masalah, Don. Ada nggak yang sempat lihat kejadian itu? Jalannya sih sepi. Tapi pas kejadian, orang banyak yang berdatangan. Ada nggak yang sempat lihat nomor plat mobil kita? Saya nggak tahu pasti itu, Bos. Tapi saya dapat ini, Bos. Dompet ini. Kayaknya ini ada gunanya buat kita. Sudah, kamu simpan aja dompet itu. Sekarang kamu ikut saya ke kantor polisi. Kita lapor bahwa mobil kita hilang. D 28 WG. Loh, ini kan hardtop yang warna hijau. Ya, kenapa Pak? Mobil ini semalam nabrak orang. Korbannya adalah sepasang muda-mudi yang naik sepeda motor. Bisa saja si pencurinya panik, lalu sembarangan membawa kendaraan dan menabrak orang. Kami belum bisa memastikan, Pak, apakah dia pencurinya atau bukan. Sebab dia begitu saja menaruh mobilnya di rumah sakit setelah menurunkan seorang perempuan ke unit gawat darurat. Mudah-mudahan setelah dia sadar, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak. Bagaimana dengan yang ditabrak? Apakah dia sempat mengenali pengemudinya, Pak? Pengemudi motor saya rasa tidak bisa mengenal, Pak. Karena sampai saat sekarang dia dalam keadaan koma. Terus perempuan yang dibonceng bagaimana? Masih dalam perawatan. Tapi lukanya tidak separah yang laki-laki. Maksud saya, apakah dia sempat juga mengenali si pengemudi? Saya belum teliti sejauh itu, Pak. Kamu cek ke rumah sakit. Anak muda yang kamu tabrak itu sempat mengenal kamu atau tidak? Terutama yang perempuan. Kalau yang laki-laki, dari awal dia sudah koma. Apa perlu, Bos? Jelas perlu. Kalau dia bisa jadi saksi, kamu mampus, dan saya juga yang repot. Jalan, Pak Endang. Sayangnya, perempuan itu tidak mengenali tampang si penabrak. Sulit juga melacaknya, Pak.
Kamu yakin, Don? Yakin, Bos. Sangat yakin. Yang lelaki tadi pagi telah meninggal, dan yang perempuan mengaku dia tidak melihat si penabrak. Jadi saya aman, Bos. Kamu tuh jangan merasa aman dulu. Saya ingat apa yang kamu bilang kemarin itu. Yang mana, Bos? Buat apa kamu repot-repot ngurusin orang yang kemarin kamu tabrak itu? Tahu dia nggak kenal kamu. Ada yang lebih berbahaya di rumah ini. Kalau dia sampai bicara. Siapa, Bos? Ada. Calon istri kamu. Bos, saya enggak. Apa? Saya tidak. Enggak. Saya enggak. Menurut saya, maksud saya, Bos, Anda nggak mungkin mau bicara, Bos. Ah, itu kan cuma menurut kamu aja. Hei Donald, Ana tuh sangat berbahaya. Tugas kamu sekarang singkirkan dia. Maksud Bos, saya singkirkan dia keluar kota, apa keluar negeri begitu? Seenak perutmu aja pindah keluar kota, keluar negeri. Emangnya kamu mau honeymoon? Segampang itu. Emang duit bapak moyangmu. Pindahkan dia ke dalam liang kubur. Bos. Ini sebagian bonus di luar gaji kamu. Sisanya nanti setelah anak kamu singkirkan. Roy? 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 Mereka tuh sebenarnya siapa sih? Cewek yang kamu tahan di gudang sudah dibuka ikatannya? Sudah, Bos. Sesuai janji saya. Saya yakin 5 cewek yang lebih cantik lagi dari Ana kamu bisa dapet, Don. Tapi masalahnya bukan... Tapi apa? Sebentar lagi juga kesedihan itu akan hilang. Percayalah sama saya. Ayo, minum dulu. Silakan. Tapi mau. Saya kan udah bilang, kesedihan itu akan hilang. Selamat pagi. Apa udah sarapan? Saya minta maaf atas perbuatan anak buah saya.
yang terlalu kasar kepada Anda? Dan bisakah Anda berbicara sama saya di luar sebentar? Masalah kawan Anda, biar nanti orang saya yang mengurus. Ayo, mari. Silakan diminum. Silakan. Kenapa? Anda takut? Anda berpikir saya mencampuri obat di dalam minuman itu? Tidak mungkin. Silakan. Silakan. Gimana kalau Om yang minum duluan?